والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah Saltation rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ibadah yang berlanjut sampai seseorang sudah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Segala macam ibadah yang kita lakukan di dunia ini seluruhnya kalau kita masuk surga itu terputus dan tidak akan kita kerjakan lagi. Salat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita sudah tidak ada lagi dan tidak bisa kita lakukan lagi di sana, di surga. Tetapi ada 3 ibadah yang sustain dan everlasting sampai dikerjakan oleh penghuni surga. Ini disebutkan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitabnya dan juga disebutkan oleh Al-Bakr Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin. Mengenai dalil ini adalah pertama tauhid, ibadah tauhid. Sebab orang-orang yang masuk surga sudah pasti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ibadah yang paling utama. Yang kedua adalah zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah. Semua penghuni surga masih memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam surah Al-Kahfi, idz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Ketika kalian masuk surga, maka kalimat pertama kali yang kalian ucapkan adalah masya Allah, la quwwata illa billah. Sehingga dari sini diambil kesimpulan, kalau melihat yang baik-baik maka mengucapkan masya Allah. Kalau melihat dan mendengar yang buruk-buruk maka mengucapkan subhanallah, bukan sebaliknya. Dan ibadah yang ketiga yang dikerjakan oleh penghuni surga adalah nikah. Oleh karenanya seorang yang telah menjadi suami istri di dunia dan keduanya meninggal dalam keadaan masih status suami istri, belum menikah lagi, artinya istrinya belum nikah lagi, maka Anda akan bertemu dengan istri Anda kembali kalau dua-duanya masuk surga. Tetapi kalau istrinya menikah lagi, maka ia bersama suami barunya kalau dia masuk surga. Dalilnya adalah perkataan Rasulullah SAW, ayyu imra'atin nakahat summa mata zawjuha fatazawwaju ba'daha fahiya li akhiri azwajiha. Setiap wanita yang menikah kemudian mati suaminya dan dia nikah lagi, maka ketika dia di surga maka dibangkitkan bersama suami barunya. Oleh karena itu, istri para nabi dan rasul tidak boleh menikah selepas wafatnya suami mereka. Aisyah tidak boleh menikah selepas wafatnya Rasulullah, tidak menikah juga. Kita lihat Hafsah dan 9 istri nabi lainnya yang baru wafat setelah beliau wafat dan 2 wafat sebelum Rasulullah SAW wafat. Zainab bintu Khuzaimah dan Khadijah bintu Khuwailid wafat sebelum Rasulullah SAW wafat. Adapun 9 sisanya itu baru wafat setelah Rasulullah SAW wafat. Dan mereka semua tidak ada yang menikah lagi selepas wafatnya beliau. Mengapa? Karena mereka nanti akan dibangkitkan menjadi istri-istri Rasulullah SAW di surga. Kalau menjadi istri Rasulullah SAW di surga juga berarti tingkatan surganya sama. Kalau mereka tingkatan di surga yang sama berarti mereka dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya begitu pula istri-istri Nabi terdahulu, mereka tidak boleh menikah lagi. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan dalam surah Al-Ahzab. Dan janganlah kalian menikahi istri-istri para nabi setelah wafatnya selamanya. Oleh karenanya kalau Anda ingin bertemu lagi, berjumpa lagi dengan istri yang sekarang menjadi istri Anda, maka katakan kepadanya, kalau saya sudah meninggal, kamu jangan nikah lagi. Demikianlah ibu mertua saya yang ibu mertua saya sampaikan kepada bapak mertua saya. Sampai sekarang mungkin ibu sudah layak untuk menikah, saya bilang, layak untuk menikah. Tapi tidak mau menikah lagi. Karena saking dahsyatnya cinta kepada suami yang lama. Begitu pula Ummu Salamah, kita tahu Ummu Salamah, kisah Ummu Salamah. Bagaimana rekomendasi atau testimoni dia kepada suaminya. Ketika suaminya meninggal, kemudian dikatakan kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, mengapa engkau tidak menikah lagi dengan lelaki yang lebih baik daripada suamimu? Dia bertanya, adakah suami yang lebih baik dari suamiku? Apakah ada suami yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dia bertanya-tanya. Sampai-sampai dia baru ingat, ternyata ada, yaitu Rasulullah SAW. Atas doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Dia berdoa demikian, ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku dan gantikanlah aku yang lebih baik. Sehingga digantikanlah suami Abu Salamah menjadi Rasulullah SAW yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tetapi maksud daripada inti perkataan ini adalah, kok bisa ada istri testimoninya baik sekali pada saya, sampai-sampai
berkata tidak ada lagi suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Hendaknya istri-istri kita pun berkata demikian. Tapi testimoni yang jujur tentu baru lahir dari sikap kita yang baik dan tulus kepada mereka. Semoga Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga. Karena tugas terberat seorang suami bukan mencari nafkah, tapi menyelamatkan anak dan istrinya dari api neraka. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti ba'da Isya akan ada kajian Lumatul I'tiqad bagi para jemaah yang berkenan untuk hadir. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.